Oke. Di record dikit biar buat arsip. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah hukum acara pidana ya. Di sesi 6 itu saya ada share materi atau slide ya, yang kalau tidak salah itu mengenai upaya paksa ya, upaya paksa dalam tahap penyidikan ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini alur perkara perdata ya, yang sempat saya tampilkan di kuliah sesi awal-awal itu. Nah, jadi sebagai review lagi dikit, saudara, berbeda dengan proses penanganan perkara perdata ya. Kalau perkara perdata itu kalau ada seseorang merasa hak keperdataannya dirugikan oleh orang lain, maka dia langsung bisa ke pengadilan ya. Nah, sebelum ke pengadilan paling kalau mau dia melakukan upaya secara kekeluargaan ya. Secara kekeluargaan itu artinya penyelesaian di luar pengadilan tanpa melalui proses pengadilan, tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Contoh, misalnya si A punya utang ke si B. Nah, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dinegosiasikan, cara pembayarannya gimana, ya jangka waktunya gimana, dan kalau sudah selesai ya tidak perlu ke pengadilan. Nah, tapi kalau misalnya diselesaikan secara kekeluargaan tidak bisa, ya terburuk akhirnya namanya upaya hukum. Nah, upaya hukum itu ya langsung ke pengadilan. Tinggal bikin gugatan, bisa pakai pengacara, bisa juga tidak. Ingat ya, perkara perdata itu tidak wajib. Seseorang itu harus menggunakan jasa advokat. Ya, itu sifatnya opsional, ya terserah yang bersangkutan. Bisa menggunakan jasa pengacara, advokat atau tidak. Nah, apakah menggunakan atau tidak? Kalau tadi misalnya diselesaikan lewat jalur kekeluargaan tidak bisa, langsung yang bersangkutan bisa ke pengadilan. Nah, bisa langsung ke sini tuh pengadilan tuh. Berbeda dengan penyelesaian perkara pidana. Kalau penyelesaian perkara pidana tidak bisa ujuk-ujuk ke pengadilan. Kecuali tindak pidana ringan seperti lalu lintas ya. Nah, itu bisa langsung tuh ditilang langsung ke pengadilan. Tapi kalau perkara pidana umum yang lainnya ya, itu harus ke polisi dulu ya. Polisi nanti diperiksa, panjang tuh prosesnya tuh. Diselidiki, terus kemudian disidik ya, penyidikan lewat jaksa lagi, nggak bisa ujuk-ujuk polisi langsung ke pengadilan. Nah, itu harus tetap lewat jaksa sebagai penuntut umum. Nah, setelah lewat jaksa, nanti jaksa kemudian melimpahkan kepada pengadilan. Ya. Nah, sekarang kita masih pada tahap nomor 4 nih, ya, tahap dalam proses penyidikan. Ya. Oke, ini sebagai review aja lagi biar Anda bisa memahami secara skematis, ya, secara skematis artinya struktur atau alur perjalanan suatu penanganan perkara pidana. Oke. Nah, kembali ke topik kita hari ini ya, itu sebagai review saja, membuat biar refresh lagi pengetahuannya terkait dengan alur proses penyelesaian perkara pidana itu. Nah, dalam konteks dalam tahap penyidikan itu, maka negara kemudian melalui undang-undang ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penegak hukum ya, khususnya dalam tahap penyidikan, penyidik, apakah penyidik kepolisian atau penyidik di Kejaksaan Agung ya, saya lupa apa saya udah jelaskan atau belum. Sebagai catatan saudara, penyidikan perkara pidana ini saya ngomong kedengaran ya? Halo? Dengaran Pak. Dengar Pak. Ya, takutnya nanti. Dengaran Pak. Ya, mohon dicermati ya, dicermati dengan baik ya. Ini ya, Pak. Pengetahuan yang penting ini sebagai orang hukum ya. Karena kalau Anda sarjana hukum, ini mata kuliah mendasar yang Anda harus tahu ya. Mata kuliah utama ini kan. Nah, sebagai catatan biar tidak lupa saya ngomong, di
dalam penyidikan perkara pidana itu, penyidik itu bisa di kepolisian, ya, bisa juga di kejaksaan. Nah, kejaksaan itu bisa hanya menyidik perkara pidana khusus. Nah, seperti tindak pidana korupsi. Nah, berbeda dengan penyidik di kepolisian. Nah, kalau kepolisian itu bisa tindak pidana umum atau bisa juga tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu antara lain yang paling sering kita dengar ya korupsi, tindak pidana korupsi. Makanya kalau Anda pernah ke Blok M itu di Kejaksaan Agung ada gedung bundar itu. Kenapa dibilang gedung bundar? Maksudnya gedungnya itu bundar. Sebetulnya itu ruangan daripada Jampitsus. Nah, kalau Anda pernah lewat Blok M, depan di Kejaksaan Agung itu ada gedung. Tulisnya Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Nah, nanti ada lagi Jampidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Ya. Nah, Jampitsus itu ya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu gedungnya bundar, makanya kalau sering nonton berita suka dibilang lagi diperiksa di gedung bundar. Nah, di gedung bundar itu maksudnya karena gedungnya itu memang bundar memang ya. Kalau kita ke gedungnya itu memang bulat ya, bundar gitu lingkaran gitu. Nah, itu Jaksa Agung Muda yang membidangi penanganan perkara-perkara tindak pidana khusus ya, dalam hal ini termasuk korupsi. Nah, jadi penyidik di Kejaksaan Agung yang menangani perkara korupsi yaitu penyidik di di bawah naungan kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu. Nah, kejaksaan tidak menangani perkara tindak pidana umum seperti pencurian, ya, pemerkosaan, pembunuhan. Nah, itu kejaksaan nggak punya kewenangan tuh. Nah, kewenangan itu ada di kepolisian. Nah, nanti kalau Anda ke kantor polisi, di Polda, di Polres, ya, itu ada namanya, kalau di Polda, Ditreskrimum, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nah, kalau ada lagi nanti Ditkrimsus, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kalau di tingkat Polres, Satkrimum dan Satkrimsus. Itu maksudnya pembidangan tuh. Sama-sama tindak pidana, tapi Satkrimum itu satuan kriminal umum yang menangani tindak pidana umum. Nah, umum itu seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan. Kalau Satkrimsus yang menangani tindak pidana khusus, antara lain seperti korupsi. Itu kayak jurusannya lah, kira-kira begitu. Ya, kalau di Fakultas Hukum, ya, nah Fakultas Hukum itu ada jurusannya, jurusan apa ya? Kalau Anda sekarang mungkin jurusan litigasi, jurusan tata negara, ya, sama-sama hukum juga, cuma bedanya pembidangannya, ya. Jurusan perdata mungkin ya, kalau ada di Esa Unggul saya kayaknya perdata nggak ada ya, litigasi aja kayaknya. Tapi kalau di kampus lain seperti UI itu ada departemen pidana, departemen perdata. Nah, kembali ke ini ya, dalam konteks penyidikan yang saya katakan tadi, penyidik sebagai penegak hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang ya beberapa upaya yang sering juga disebut dengan upaya paksa ya. Kenapa dibilang upaya paksa? Artinya upaya-upaya yang dilakukan aparat penyidik itu memang bersifat memaksa. Nah, ya, bersifat memaksa itu artinya demi hukum dia dipaksa oleh hukum gitu. Nah, orang ditangkap, orang ditahan, ya, orang disita barangnya, digeledah, itu upaya-upaya paksa. Paksa menurut yang bikin paksa itu apanya? Hukumnya yang memaksa itu. Ya. Jadi kita sebagai orang yang misalnya si A ditangkap, ya. Nah, dia terpaksa ditangkap atas nama hukum. Nah, kira-kira maknanya begitu maksudnya. Makanya upaya-upaya itu dalam praktek dan teori sering juga disebut dengan upaya paksa. Nah, di sesi 6 kemarin saya udah share ya beberapa halaman yang saya pikir mungkin saya rasanya perlu lanjutin ya. Jadi belum tuntas itu bacaan saudara, makanya nanti saudara perlu mendalami lagi ya.
Jadi pada sesi kali ini kita masih dalam pembahasan upaya paksa penahanan ya, lanjutan. Nah, sebelum itu mungkin kita ulangi lagi dikit ya, karena biar lebih clear. Coba kita lihat yang penahanan. Nah, di tugas yang kemarin kan saya suruh Anda buat tabel itu ya, itu saya pikir kalau Anda serius buat itu pelajaran yang berharga tuh ya. Jadi Anda setidaknya sudah bisa membedakan ya perbedaan persamaan antara upaya-upaya paksa itu ya. Antara lain penahanan, penangkapan ya dan membawa paksa ya. Nah, ini penahanan, gimana penahanan? Oke, penahanan ya saudara, kalau ada yang bawa KUHP lebih bagus. Saran saya setiap kuliah seperti ini, kalau bisa mungkin Anda bawa KUHP-nya. Kalau tidak punya bukunya, bisa Anda simpan di laptop kalau Anda pakai laptop ya. Jadi bisa sambil dibuka. Ada nggak yang punya nggak KUHP-nya? Ada yang pegang KUHP? Saya pegang, Pak. Oke, coba Iklimah baca ini pasal 1.21 nih. Pasal 21 ayat 1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilanjutkan terhadap seorang tersangka. Pasal pasal 1.21. Oh, salah, maaf, Pak. Ya. Penahanan adalah penangkapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oke, sebentar ini ada yang waiting room ini. Kalau ada temannya yang kesulitan masuk, dikabarin aja ya, disampaikan aja lewat forum ini. Oke, jadi itu definisi ya yang Iklimah bacakan tadi, itu pengertian atau definisi dari penahanan ya. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, dengan demikian kalau kita membaca redaksi pasal itu, bisa disimpulkan bahwa yang bisa ditahan itu hanya tersangka dan terdakwa. Nah, saksi nggak bisa ditahan. Ya. Nah, jadi yang bisa kena upaya paksa penahanan itu hanya tersangka atau terdakwa saja. Kalau terpidana gimana tuh? Ditahan nggak itu? Neng? Atau yang lain? Kita dialogis ya, kalau saya lagi ngomong gini, Anda yang mau langsung tanggapi silakan aja. Kalau orang narapidana itu posisinya ditahan apa diapain tuh? Pak. Ya, silakan. Ditahan, Pak. Sudah ditahan, Pak. Ingat, ini kita ini hukum itu punya punya definisi, punya istilah-istilah tersendiri ya. Dan istilah-istilah itu punya makna menurut hukum dan punya implikasi hukum yang beda-beda. Penahanan beda, membawa paksa beda ya. Coba tadi siapa yang jawab tadi tuh? Orang yang di dalam lembaga pemasyarakatan itu bisa disebut orang dalam status tahanan nggak itu? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Orang yang di dalam penjara yang sudah ditaruh di lembaga pemasyarakatan, ya sudah dihukum penjara 2 tahun misalnya, terus dia di dalam penjara, itu bisa dibilang dia lagi dalam status tahanan nggak itu?
Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kok bisa? Tidak, Pak. Dia kan sudah dijatuhin hukuman, Pak. Ya, dia bukan tahanan lagi itu ya. Sudah terpidana, Pak. Ya, terpidana, dia menjalani hukuman pidana ya. Nah, jadi orang hukum itu harus kritis ya. Dia penahanan itu hanya bisa dikenakan ya, lihat slide ini, hanya bisa dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa. Jadi kalau orang yang narapidana itu bukan statusnya ditahan, bukan, dia menjalani masa hukuman pemidanaan ya. Nah, meskipun mungkin secara secara substantif ya, secara pada hakikatnya orang itu mungkin lagi dalam penjara, mungkin Anda membayangkan kan kalau ditahan itu kan misalnya ditaruh di satu tempat ya, rumah tahanan, dia nggak bisa keluar ya. Dia ditaruh di satu tempat sehingga dia tidak bisa kemana-mana kan. Nah mungkin secara substansif mungkin sama mirip dengan orang yang sedang menjalani pemidanaan, tapi secara hukum dia bukan sedang menjalani status sebagai orang yang ditahan. Nah itu berbeda di situ ya. Dia sedang menjalani masa hukuman pemidanaan. Nah, dia tidak bisa disebut sebagai tahanan. Nah, karena tahanan menurut hukum ya, tahanan menurut hukum itu adalah orang-orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa ya, yang ini tadi pasal 1 tadi ditempatkan di tempat tertentu ya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Kira-kira jelas ya, bisa dimengerti ya. Jadi belajar hukum itu memang harus agak kritis ya, belajar hukum itu harus agak kritis. Orang hukum itu harus kritis ya. Oke, jadi ingat yang bisa ditahan hanya tersangka atau terdakwa. Kalau sudah terpidana bukan ditahan lagi, dia menjalani hukuman pemidanaan. Saksi tidak bisa ditahan. Kenapa ya? Memang aturannya begitu. Nah, jadi kalau orang ada tetangga, ada saudara, dipanggil sebagai saksi, nggak usah dikhawatirin untuk ditahan. Ya, kecuali dia ditetapkan sebagai tersangka dulu. Nah, kalau dia dipanggil sebagai tersangka, nah itu bisa khawatir tuh. Wah ini takutnya nanti kayaknya ditahan nih. Nah, makanya saudara-saudara, mungkin Anda pernah dengar berita-berita tentang khususnya tentang perkara-perkara korupsi. Kalau orang khususnya di KPK ya, yang sering kita baca di berita itu, dengar. Kalau orang dipanggil hari Jumat, tersangka nih dipanggil hari Jumat. Nah, itu biasa ada dugaan kuat tuh. Wah, ini kayaknya mau ditahan nih. Ya. Jadi kita sebagai praktisi, pengacara, saya sebagai praktisi punya pengalaman. Memang dalam beberapa kasus kalau klien kita dipanggil hari Jumat, itu ada tanda-tanda buruk, kira-kira gitu. Tanda-tanda buruk itu maksudnya kemungkinan ada isyarat untuk ditahan, yang tadinya kan tidak ditahan misalnya ya, terus klien misalnya tersangka, selama proses penyidikan dia dipanggil tapi tidak ditahan. Tapi kalau satu waktu biasanya dia dipanggil selain hari Jumat. Tapi ada satu saat dia dipanggil hari Jumat. Nah, kita sebagai advokat, sebagai praktisi, karena ini bicara soal pengalaman di lapangan ya. Kadang-kala itu ada kekhawatiran, wah ini kayaknya sinyal nih, takutnya mau ditahan nih sama polisi nih. Nah. Oke. Pertanyaan kemudian ya, apakah semua semua tersangka dan terdakwa itu harus ditahan? Nah, ini mudah-mudahan belum dilihat tadi ini. Pertanyaannya, apakah semua tersangka dan terdakwa itu wajib ditahan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Apa alasannya? Wajib, Pak. Wajib, Pak. Jangan
Ya memang kalau belum baca ya pasti nebak-nebak aja. Tapi boleh nebak, cuma harus ada ininya dikit. Paling tidak ada reasoning-reasoningnya dikit. Kalian pernah lihat di masyarakat, ya semua orang tersangka, terdakwa itu ditahan. Yang tadi yang bilang tidak itu siapa tadi? Saya, Pak. Oke, Indi ya. Tidak, Pak. Indi. Apa alasannya tadi, Indi? Karena sifat wewenangnya tergantung pejabat yang berwenang, Pak. Tergantung penyidik atau penuntutnya. Jadi penahanan itu ya, itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tapi kewenangan itu tidak bersifat absolut, ya, tidak bersifat mutlak untuk dijalankan, ya. Nah, tergantung pejabat yang berwenang, apakah penyidik, penuntut umum, hakim. Nah, kalau dia merasa wah ini kayaknya orang ini nih harus ditahan nih, nah, tahan. Tapi kalau menurut dia ini nggak perlu ditahan, ya. Jadi ingat ini jadi clue-cluenya ya, poin pentingnya. Pertama dari pembicaraan kita beberapa menit ini, orang yang bisa ditahan hanya tersangka dan terdakwa. Pertama itu. Kedua, tidak semua tersangka dan terdakwa harus ditahan. Apa alasannya? Karena itu hanya sifatnya kewenangan. Kalau penyidik atau kalau aparat penegak hukum ingin menggunakan kewenangan itu, ya boleh saja. Tapi kalau dia tidak mau pakai kewenangan itu, boleh-boleh juga. Nah, tinggal kalau dia mau pakai kewenangan itu, dia mau menahan orang, maka dia tetap harus berpedoman pada ketentuan undang-undang. Ada syarat-syaratnya, ya harus dicek. Nah, syaratnya itu ya namanya alasan untuk orang ditahan. Ada namanya alasan objektif. Yang kedua alasan subjektif. Nah, ini syarat nih. Ketika seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim ingin menahan seorang tersangka atau terdakwa, maka dia harus punya alasannya, harus memenuhi ini. Ya, pasal 21 ayat 1. Ya. Dia harus punya alasan. Apa alasannya? Ada dua alasannya, ya. Yang pertama, seseorang untuk bisa ditahan, apakah dia tersangka atau terdakwa, itu ancaman hukuman pidana penjara, ya, yang disangkakan kepadanya, yang atau didakwakan. Kalau dia terdakwa didakwakan, kalau dia tersangka disangkakan. Itu ancamannya itu penjara 5 tahun atau lebih. Ya, minta tolong kalau ada yang sambil pegang KUHP ya, kalau ada, atau kalau di laptop bisa di browsing nanti. Jadi yang pertama, orang yang bersangkutan apakah tersangka atau terdakwa, pasal yang disangkakan kepadanya atau yang didakwakan kepadanya itu ancaman pidananya, ancaman, baru ancaman, belum dihukum kan, itu ancaman pidana penjara itu 5 tahun atau lebih. Itu pertama ya, syarat objektif. Nah, ada pengecualian nih ya. Coba buka pasal 21 KUHP coba. Minta tolong siapa yang bisa. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Poin mohon berapa, Pak? yang lain juga proaktif ya. Kita sama-sama proaktif, belajar biar enak. Sekalian biar dapat mengerti secara langsung gitu. Kalau belajar begini kan membekas di kepala. Pasal 21 KUHP coba buka. Poin 1, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri. Bukan Mas. Atau... Pasal 21 KUHP. Iya, Pak, KUHP, Pak. Ayat berapa itu? Coba di bawahnya ayat. Poin 1, Pak. Oke, coba poin 2 coba. Poin 2, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap terdakwa atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan gini aja, alasan. Satria, maaf. Lanjut aja poin 4 coba poin 4. Poin 4.
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut. Dalam hal poin A, tindak pidana itu diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih. Lanjut nggak, Pak? Ya, lanjut. Poin B, B. tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 282 ayat Oke, sampai situ aja dulu 3. ya. Sampai situ. Ada yang punya KUHP? Ada yang punya KUHP enggak? Pak, ada, Pak. Yang Ada, lain, Pak. coba Satria yang pakai KUHP, yang lain siapa bisa buka KUHP? Saya bisa, Pak. Iklima punya KUHP ya? Punya. Oke, coba Iklima buka pasal 372 ya. Ini saya agak detail dikit nih ya. Saya biar kalian bisa ini kita belajarnya agak teknis, maksud saya biar bisa ngerti secara detail gitu ya. Nah, kan jadi biar enak belajarnya. Coba Iklima buka pasal 372. Udah. Apa? 282, Pak? Enggak apa-apa, 372 juga enggak apa-apa. Oh, 372. Ini kan pasal-pasal ini kan. Jadi enggak mesti. Kita ambil sampel aja. Pasal 372 itu pasti ancamannya enggak nyampe 5 tahun tuh. Coba Iklima bacain ya. Di KUHP saya cuma sampai pasal 286. KUHP, Neng, KUHP. Tadi kan saya bilang KUHP. Yang lain sambil buka juga, lihat. Pasal 372 ya, Pak? Oke, coba dibacain. Pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Oke, jadi itu ancamannya, itu namanya diancam ya, Neng ya, ya sama yang lain ya. Namanya diancam. Paling lama berapa tadi? 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi ingat kembali ke penjelasan saya tadi lagi di pasal yang tadi dibacakan Satria itu kan ayat 4 huruf A ya. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Nah, tapi ada syarat lagi. Ya, ada pengecualian lagi. Ada ancaman pidana penjara tidak sampai 5 tahun. Nah, di antara lain yang ada di sini nih, ya, huruf B ini. Ya, itu ada berapa pasal di situ tuh. Salah satunya pasal 372 tentang penggelapan yang tadi dibacakan Iklima tadi. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti Anda punya pemahaman yang keliru gini. Wah, ini kan syarat untuk ditahan kan harus ancamannya 5 tahun atau lebih. Ini kan 372 kan cuma 4 tahun, nggak nyampe 5 tahun. Nah, itu artinya berarti membaca undang-undangnya tidak tuntas tuh, ya, tidak selesai ya. Nah, kalau dia baca tuntas, mestinya dia bisa mengerti bahwa terhadap pasal-pasal ini yang di huruf B tadi itu yang dibacakan Satria, meskipun ancamannya tidak sampai 5 tahun atau lebih, itu bisa dikenakan penahanan. Ya, bisa dikenakan penahanan. Ingat ya, kata bisa. Artinya karena tadi prinsip penahanan itu sifatnya bukan sesuatu yang mutlak. Nah, artinya kalau ada seorang tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim, tidak mesti, ingat ya, tidak harus melakukan penahanan. Boleh saja dia tidak melakukan penahanan. Tapi ingat, ketika penegak hukum itu, polisi, jaksa, hakim tadi, mau menahan orang, dia mau pakai nih kewenangannya, saya mau tahan orang. Maka untuk dia melakukan penahanan tadi, dia harus melihat syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak. Nah, syarat-syaratnya itu ya, dalam praktek dan teori disebut dengan syarat objektif, kemudian yang kedua syarat subjektif. Syarat objektif yang pertama, ancaman pidana dari pasal yang disangkakan terhadap yang bersangkutan, tersangka atau terdakwa
itu pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Kecuali, nah bisa dikatakan begitu. Kecuali pasal termasuk dikecualikan pasal-pasal yang dalam pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP tadi yang dibacakan Satria. Ya. Itu alasan yang pertama, alasan objektif. Alasan yang kedua, suara siapa itu? Alasan yang kedua itu disebut alasan subjektif. Nah, alasan subjektif itu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri. Penyidik, penuntut umum atau hakim itu ada punya punya subjektivitas bahwa wah kayaknya si tersangka ini, si terdakwa ini kayaknya khawatir dia mau melarikan diri nih. Nah, subjektivitas maksudnya. Karena itu kayaknya harus ditahan nih, ya. Yang kedua, adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ya. Oke, sekarang dengarin penjelasan saya ini. Ini sangat berharga nih. Anda nggak dapat di dalam buku nih, belum tentu Anda baca ketemu nih, ya. Nah, ini kenapa dibilang alasan objektif dan alasan subjektif. Nah, coba monggo siapa tahu ada yang udah tahu. Bisa nggak dijelasin? Kenapa di sini alasannya ini diistilahkan dengan alasan objektif dan yang di bagian sini ya disebut dengan alasan subjektif. Biar Anda nggak belajar hukum itu letterleh gitu ya. Harus ada wawasannya juga. Nah, apalagi nanti kalau Anda jadi pengacara ini kan bisa berdebat ini yang gini-gini nih. Oke, monggo ada yang bisa jawab. Kenapa yang di sini disebut alasan objektif, yang di sini disebut alasan subjektif? Saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, mengapa disebut alasan objektif? Karena yang dijadikan alasannya objek kasusnya, Pak. Dia alasannya itu objek pidananya, sedangkan alasan subjektif itu tersangkanya atau manusianya sendiri. Itu benar gak sih, Pak? Oke, yang lain ada yang lain? Ya, lumayanlah bisa mendekati dikit. Saya Pak. Ya, silakan. Alasan subjektifnya karena dia menurut pandangan orang itu, Pak. Ya, pandangan siapa pandangan itu? Hakim. Pandangan penyidik itu, Pak. Ya, penyidik, penuntut umum atau hakim Iya, ya. penuntut umum. Oke. Kalau alasan objektifnya karena dia udah ada di undang-undangnya, Pak. Ya, lumayan. Siapa tadi yang jawab tuh? Saya, Pak, Satria Yuda. Oke, saya minta kalau boleh yang lain juga ikut aktif ya biar kuliah kita ini jadi jadi dialogis gitu ya. Soalnya ini kan hal-hal yang sebetulnya sangat faktual di masyarakat ya. Anda mungkin sering nonton berita ya. Dan bisa jadi satu waktu Anda sering bersinggungan meskipun belum jadi praktisi, mungkin ada tetangga, ada saudara, ada di lingkungan Anda yang tersangkut urusan-urusan seperti ini ya. Oke, pada prinsipnya kalau jawaban yang terakhir ini agak lumayan bagus nih ya. Jadi gini ya, saya mungkin lebih mempertegas lagi ya, menambah yang Iklima sama Satria tadi. Ini disebut alasan objektif ya. Kalau kita sering dalam istilah hari-hari kita, orang sering bilang begini, Anda tuh harus bersikap objektif. Ya. Jangan subjektif. Nah, jadi objektif itu sebetulnya sesuatu yang mesti faktual, nyata, ya. Misalnya begini. Kalau misalnya ada orang tanya saya, gimana Satria ini baik enggak? Dia ini baik sebetulnya. Maka kalau saya katakan baik, berarti saya objektif tuh. Memang sesuai dengan nyatanya, faktualnya begitu. Tapi kalau saya jawab tidak baik, ya,
mungkin saya punya tendensi lain nih. Itu berarti kan namanya subjektif namanya, ya. Itu perasaan saya kan. Nah, dengan istilah lain saya mau kasih ilustrasi begini, ya. Coba diperhatiin. Kalau objektif di sini, kenapa dibilang objektif? Ini terukur dengan jelas, ya. Bisa diukur alasannya. Kalau yang alasan subjektif susah diukur, ya. Bisa diperdebatkan. Oke, kita mulai dari objektif dulu. Yang di sini saya katakan tadi pasti ukurannya, nggak bisa diperdebatkan yang di sini. Kenapa nggak bisa diperdebatkan? Gampang aja. Misalnya si A ditetapkan sebagai tersangka, dia melakukan tindak pidana penggelapan, ya. Terus mau ditahan, ya kan? Terus dia pakai pengacara nih, misalnya berdebat sama polisi, ini nggak bisa Pak. Polisi bilang, loh ini bisa ditahan loh, ini sesuai pasal 121 KUHP ayat 4 huruf B itu bisa ditahan, ya. Parameternya jelas, ada undang-undang secara tegas mengatakan, dan itu nggak bisa diperdebatkan, terukur, maksudnya apa ya, objektif, parameternya jelas gitu, ya. Atau pasal lain, misalnya pasal apa yang di luar pasal pasal 21 ayat 4 huruf B tadi, misalnya pembunuhan misalnya, ya, tinggal buka aja pasalnya. Tinggal dilihat aja di KUHP pasal 338. Coba Iklima dibuka, coba minta tolong lagi. Pasal 338. Pasal 38, barang siapa Lihat, dengan nggak usah dibaca, lihat ancaman pidananya berapa tahun. ancaman pidananya paling lama 15 tahun. Paling lama 15 tahun. Nggak bisa diperdebatkan kan? Ya kan? Karena jelas di situ. Tolak ukurnya jelas. Ini kan pasalnya bilang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, 15 tahun itu kan itu kalau 5 tahun atau lebih itu berarti batas minimalnya itu 5 tahun, ya. 5 tahun ke atas. Tapi kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan, kecuali yang tadi yang pasal 372. Karena itu dikecualikan menurut pasal 21 KUHP tadi. Nah, yang nggak bisa itu selain itu, kira-kira begitulah. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Jelas ukurannya ada dalam undang-undang. Nah, misalnya orang membunuh, mau ditahan, ya, alasan objektifnya terpenuhi jelas, tadi kan ancamannya 15 tahun paling lama. Itu ukurannya jelas gitu. Nah, makanya disebut dengan alasan objektif. Nah, kalau di sini nggak bisa diperdebatkan. Yang bisa diperdebatkan itu yang di sini nih, alasan subjektif. Nah, ini tempat untuk terjadi perdebatan antara terdakwa, tersangka dengan pengacaranya dengan penegak hukum. Nah, misalnya kalau penegak hukum mengatakan begini, di sini sudah terpenuhi nih, tapi kan undang-undang mensyaratkan alasan ini juga, meskipun alasan ini memang tidak objektif, bisa diperdebatkan. Nah, misalnya menurut penyidik, kami punya kekhawatiran bahwa tersangka ini dia akan melarikan diri, ya kan? Nah, menurut pengacaranya, enggak, dia enggak akan melarikan diri kok Pak, saya jamin dah. Ya itu menurut kamu. Kalau menurut penyidik ada kekhawatiran nih. Nah, itu kan sesuatu yang sangat personal, sangat subjektif. Ya, enggak bisa ada ukuran yang jelas gitu. Susah diperdebatkan yang kayak gitu. Beda kalau yang di sini tadi, ini enggak bisa diperdebatkan, parameternya atau variabelnya jelas, tegas. Tinggal buka aja undang-undang, itu pasal yang disangkakan berapa, ancaman pidananya berapa. Tapi kalau yang di sini, ya, ini sangat subjektif. Nah, jadi boleh jadi bagi seorang terdakwa atau tersangka dengan pengacaranya berpendirian atau berpendapat atau merasa terdakwa atau tersangka ini tidak akan mungkin melarikan diri atau tidak mungkin merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Tapi mungkin saja oleh penyidik, penuntut umum atau hakim punya pandangan yang berbeda. Nah, menurut mereka ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa itu melarikan diri. Nah,
Karena itu ini disebut sebagai alasan subjektif, subjektivitas. Saya kasih contoh yang paling konkret. Ini saya dapat di kuliah S3 nih, ya. Ada seorang profesor namanya Profesor Budiono. Ini ilmunya bagus nih ya. Kalau ini kan saya udah paham, tapi dia bisa mengkonkretkan lagi dalam bentuk satu ilustrasi yang sederhana yang bisa apa ya, langsung lebih mengena gitu. Contoh. Kelihatan nggak HP saya ini? Nampak nggak HP-nya nih? Kelihatan, Pak. Kalau saya tanya kalian semua, HP ini warna apa? Hitam. Hitam, ya. Ingat, pegang omongan saya nih. Ini saya dapat cerita ini ilustrasiin dari seorang guru besar di S3. Hitam kan warnanya kan? Hitam kan? Saya ulangi lagi. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini namanya kalau kita bawa ke alasan tadi objektif. Tidak bisa diperdebatkan. Terukur. Parameternya jelas, ini hitam kok. Tapi kalau saya tanya, Iklima, menurut kamu HP saya ini yang warna hitam ini, keren nggak? Iklima bisa jawab, keren. Satria bisa jadi biasa saja, Pak. Fauzul bisa jawab, kayaknya nggak keren, Pak. Ah, itu udah wilayah subjektivitas tuh. Bisa dimengerti maksudnya? Sampai situ kira-kira bisa ditangkap nggak? Jatuhnya hukum kayak yang objektif itu pasti ya, Pak ya? Enggak, maksudnya dalam konteks kita Ya, jangan berarti bicara, udah pasti, Pak. kita jangan bicara yang lain dulu ya. Kalau itu nanti agak susah tuh. Kita bicara dalam konteks alasan penahanan dulu ya. Yang saya mau jelaskan ilustrasi alasan objektif dan alasan subjektif tadi. Kalau tadi saya tanya ini HP warna apa? Hitam. Jelas ini HP-nya hitam. Terukur, bisa dilihat. Seperti kalau alasan objektif tadi, undang-undang memberikan batasan yang tegas bahwa orang yang bisa ditahan itu syarat objektifnya di undang-undang nggak disebut syarat objektif. Syarat objektif subjektif itu sebetulnya apa ya, istilah dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana saja ya, tapi di undang-undang rasanya kalau tidak salah ya, kalau saya tidak keliru, itu tidak dikategorikan kedua alasan ini, satu objektif satu subjektif. Cuman istilah objektif ini yang saya bilang tadi karena dia terukur jelas, nggak bisa diperdebatkan ya, bahwa untuk seseorang ditahan itu syarat pertama dia diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, pasal pembunuhan tadi ancamannya di atas 5 tahun, berarti jelas tuh bisa ditahan. Atau pasal 372 tadi diatur oleh KUHP termasuk orang yang bisa ditahan kalau dia disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372. Tapi kalau alasan subjektif ya, ini sangat subjektif, maksudnya susah kadangkala bisa diperdebatkan. Kalau objektif tadi nggak bisa diperdebatkan karena jelas ukurannya. Tapi kalau subjektif tadi, ya menurut penyidik ini kenapa nahan seseorang tersangka yang dia sudah penuhi alasan objektif tadi, misalnya tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan, berarti alasan objektif terpenuhi. Tinggal alasan subjektifnya. Menurut penyidik, ada kekhawatiran tersangka ini akan melarikan diri. Itu menurut subjektivitas penyidik. Boleh jadi terdakwa merasa saya nggak akan melarikan diri. Ya, tapi alasan kalau penyidik punya perasaan subjektivitas bahwa enggak, tapi saya khawatir kamu akan melarikan diri. Nah, itu tetap bisa menjadi syarat atau alasan terpenuhinya upaya penahanan yang bisa dia lakukan terhadap seseorang. Ya, nah kembali ke contoh HP saya tadi, warna hitam HP saya ini itu bisa dianalogikan kira-kira begitu. Ini objektif. Tapi ketika saya bertanya HP saya ini bagus atau tidak, nah itu bisa beda-beda. Menurut subjektivitas saya HP saya ini bagus nih. Tapi bisa jadi menurut Iklima enggak, biasa saja kok Pak. Atau menurut yang lain nggak bagus. Nah, itu namanya subjektivitas. Ya,
subjektivitas itu artinya sangat subjektif sekali. Ya, orang menjadi subjektif itu kan bisa banyak faktornya. Bisa jadi tidak suka, bisa, dan itu sangat sangat internal sifatnya. Ya, internal sifatnya itu maksudnya sangat berada pada dalam diri seseorang. Misalnya tadi ketika Iklima bilang HP saya ini nggak bagus, ya kan? Yang lain bilang bagus. Nah, itu kan penilaian kan beda-beda kan. Nah, tapi kalau warna hitam ini nggak bisa pakai penilaian ini kecuali buta warna. Tapi kalau nggak buta warna ini nggak perlu subjektivitas. Ini jelas nih HP-nya hitam. Nah, itu kira-kira sekedar istilahnya semacam penjelasan tentang makna objektif dan subjektif dalam konteks alasan penahanan yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanggapi, dikomentari atau ditanyain, silakan. Sudah Pak, nggak ada yang tanya lagi. Ya, jelas ya. Oke, jadi ini alasan-alasan penahanan ya. Kita lanjut yang berwenang untuk melakukan penahanan ya. Nah, yang berwenang tadi karena yang bisa ditahan itu adalah tersangka dan terdakwa, maka kalau bicara tersangka itu berarti dalam tahap penyidikan. Ya, berarti yang bisa menahan adalah penyidik. Nah, jadi tidak tepat kalau kita bilang yang bisa tahan tersangka itu hakim. Nah, hakim kan dia berada pada tahap peradilan, persidangan, di mana orang itu sudah dibawa ke pengadilan, dan ketika dia di pengadilan, dia duduk di dalam ruangan sidang, dia bukan jadi tersangka lagi, dia jadi terdakwa. Nah, ini kalian orang hukum ini harus menggunakan istilah yang tepat ya. Jadi kalau orang lagi dalam tahap persidangan, dia sebagai terdakwa, jangan dibilang tersangka lagi. Kalau dia masih dalam tahap penyidikan sebagai tersangka di kepolisian ya, dia masih dalam menjalani proses penyidikan di kepolisian sebagai tersangka, ya jangan dibilang sebagai terdakwa. Nah, itu penggunaan kata yang kadangkala tidak tepat tuh. Di sinetron itu seringkali saya lihat kadangkala mereka juga menggunakan istilah-istilah yang kurang tepat gitu ya. Nah, karena itu memang sinetron itu film gitu harus diasistensi juga tuh oleh orang-orang hukum. Nah, kan kadangkala ada orang sudah menjalani sidang di sinetron, saya pernah lihat tuh. Terus dibilang dia sebagai tersangka. Nah, itu kan salah tuh kan. Kalau udah dijalani sidang, dia sebagai terdakwa, bukan tersangka lagi. Nah, pejabat yang berwenang melakukan penahanan, saudara, yang pertama penyidik dalam tahap penyidikan. Ya, yang saya katakan tadi, bisa saja penyidik itu berasal dari kepolisian, bisa juga berasal dari kejaksaan dalam hal menangani tindak pidana khusus, ya, atau penyidik di KPK, ya. Nah, terus yang kedua penuntut umum. Nah, kalau penuntut umum ini hanya kejaksaan saja. Polisi tidak bisa jadi penuntut umum. Nah, penuntut umum dalam konteks hukum acara pidana kita ada dari Kejaksaan Agung, ya. Ada juga dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Kemudian hakim ya pada pengadilan negeri tingkat pertama, sering diistilahkan pengadilan tingkat pertama ya. Terus kemudian hakim pada pengadilan tinggi ya dalam tingkat banding namanya. Dan hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, inilah pejabat-pejabat yang berwenang melakukan upaya paksa penahanan ya. Jadi tersangka tadi oleh penyidik ya dan penuntut umum ya. Kalau terdakwa, nah oleh hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Nah, kemudian saudara-saudara, penahanan itu menurut KUHAP itu dibatasi waktunya, ya.
Nah, jadi tidak bisa orang ditahan tanpa batasan waktu yang jelas. Nah, di dalam KUHP nanti saudara bisa cek lagi, ada kewenangan yang ada batas waktu yang diberikan undang-undang kepada masing-masing penegak hukum tadi, ya, untuk melakukan penahanan sesuai yang ditentukan, ya. Untuk penyidik, saudara-saudara, itu lama penahanannya 20 hari penyidik, ya. Nah, nanti bisa diperpanjang selama 40 hari. Nah, jadi total penahanan bisa dikatakan begitu, total seseorang kalau mau ditahan oleh penyidik itu 60 hari totalnya, ya, maksimalnya. Nah, kalau ditahan oleh penuntut umum 20 hari, bisa diperpanjang lagi 30 hari, totalnya 50 hari. Ya. Nah, cuma bedanya kalau penyidik tadi kalau dia tahan 20 hari itu tidak perlu minta sama penuntut umum. Ya. Tapi kalau dia mau perpanjang penahanan, misalnya dia merasa 20 hari ini tidak cukup nih. Ya, pemeriksaan kayaknya belum cukup nih, sementara orang ini takutnya melarikan diri, misalnya kayak gitu ya. Kembali ke alasan tadi, maka penyidik yang bersangkutan bisa meminta ke penuntut umum untuk diperpanjang masa penahanannya 40 hari lagi, sehingga total seseorang ditahan dalam proses penyidikan itu maksimal 60 hari. Nah, sedangkan yang kedua, penuntut umum itu dia punya kewenangan menahan itu maksimal 50 hari. Nah, ini sama nih, 20 hari ini tidak perlu minta kewenangan dari yang lain. Tapi kalau misalnya dirasa 20 hari tidak cukup, penuntut umum minta ke pengadilan untuk ditambah masa penahanannya yang bisa ditambah 30 hari. Nah, hakim pengadilan negeri ini agak lama nih, ya, 30 hari. Bisa diperpanjang 60 hari, total 90 hari. Pengadilan tinggi 30 hari, diperpanjang lagi 60-90 hari. Nah, di bawahnya lebih panjang lagi nih, hakim 50 diperpanjang 60-110 hari. Total semuanya, ya, kalau kita bisa kita kumulasikan, misalnya seseorang itu selama menjalani proses hukum dari tingkat penyidikan sampai diputus di Mahkamah Agung, kalau misalnya mau ditahan, dipakai semua penahanannya itu maksimal 400 hari. 400 hari itu berarti sama dengan kurang lebih berapa bulan itu ya? Berapa bulan? 6 bulan ya? Ya. Nah, itu kira-kira saudara-saudara jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya, oleh batas maksimum upaya penahanan yang bisa dikenakan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim terhadap seorang tersangka atau seorang terdakwa. Nah, ada pengecualian saudara-saudara, ya. Jadi yang tadi yang sudah kita lihat di tabel ini maksimal 400 hari, ya. Di penyidik 20 hari, penuntut umum diperpanjang 40 hari, totalnya 60 hari. Ini ada pengecualian, ya. Coba dibuka di pasal 29 coba. Siapa yang bisa buka? Kalau bisa yang lain, jangan yang tadi aja. Saya Pak. Coba minta tolong yang lain. Silakan. Siapa ini? Dery, Pak. Oke, coba buka pasal 29 KUHP. Pak, ini saya buka. Sudah, Pak. Ya, silakan coba dibaca. Dikecualikan dan pasal 29. Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28. Coba agak keras sedikit. Dari awal, Pak. Iya. Suaranya kurang kedengaran. Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24,
pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena A. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau 2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Nah, oke. Pak, Oke. Pak. Oke, makasih ya. Jadi saudara lihat ini lagi. Ini pada umumnya ya, orang bisa ditahan dengan batas waktu seperti ini. Pada umumnya, tapi ada pengecualian ya, ada penghususan. Karena tidak semua perkara itu istilahnya terkena karakter yang ada di pasal 29 ini ya, makanya dibilang pada umumnya. Tapi ada pengecualian di pasal 29 KUHP tadi, kalau tersangka atau terdakwa itu menderita gangguan fisik dan lain sebagainya ini, maka yang hitungan-hitungan di sini tadi itu bisa lebih ya, bisa ditambahin. Nah, ini penambahannya nih. Bisa ditambahin 30 hari. Ya. Nah, jadi kalau penyidik 30 hari ya, bisa 60 hari. Jadi bisa dikatakan masing-masing tadi itu yang di sini sebelah kanan ujungnya itu kalau dia memenuhi pasal 29 ini, seorang tersangka atau terdakwa itu, maka berdasarkan pasal 29 itu bisa ditambah 60 hari. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang tersangka atau terdakwa itu melakukan tindak pidana dan dalam perkara dia itu terpenuhi kriteria ini, maka kalau mau ditahan seluruhnya selain yang di sini 60 hari bisa ditambah 60 hari lagi ya. Yang di sini sama juga tuh, tinggal ditambahin aja tuh. Ya. Nah, dulu saya punya pengalaman tahun 2011 kalau tidak salah, itu saya punya klien itu kasusnya ancaman pidananya besar sekali. Nah, sehingga dia ditahan itu lebih dari, di penyidik itu lebih dari 60 hari. Semuanya dipakai sama penyidik ya, 120 hari. Kasus kredit macet di Bank BRI Pusat yang di Jalan Jenderal Sudirman tuh. Ya. Nah, jadi membaca KUHP, kalau Anda nanti jadi praktisi, jangan baca sepotong-sepotong. Nah, kalau baca sepotong-sepotong, dikira yang jangka waktunya cuma ini saja. Nah, padahal ada pengecualian menurut pasal 29, kalau terpenuhi beberapa kriteria ini, maka ada penambahan jangka waktu penahanan selama 60 hari. Nah, 60 hari ini berlaku untuk semua nih, ya, baik penyidik, penuntut umum, hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi. Nah, jadi tinggal ditambahin aja, ya. Nah, jadi kalau nanti Anda jadi lawyer, advokat misalnya, Anda datangi minta konsultasi sama seorang klien, ya, dia misalnya bertanya, Pak, ini kalau saya ditahan, itu kira-kira berapa lama, Pak? Nah, Anda bisa jelaskan kayak gini, kalau misalnya Bapak ditahan, ya, semuanya dipakai penahanan, tidak ada ampun, ya, bagi penegak hukum, dia tahan semua dalam semua proses, maka, nah ini totalnya nih, 400 hari. Nah, tapi kalau perkaranya nanti memenuhi kriteria di pasal 29, nah berarti tinggal ditambahin aja 400 hari tambah 300 hari. Nah, jadi 700 hari. Lumayan itu kan, lama juga itu. Oke. Ini nanti kadang-kala belum tentu harus dihafal juga ya, kadang-kala lupa juga, tapi yang penting secara garis besar, secara sekilas perlu kita tahu ya, supaya nanti bisa menjadi pedoman ya, terutama bagi praktisi ini ya. Nah, apakah itu jaksa, polisi, hakim, ataupun advokat atau pengacara. Saya mohon kalau bisa sambil jalan gini ada yang komentar, ada yang bertanya, biar saya kalau ngomong begini terus kadang-kala kurang semangat.
Oke, ada yang mau komentar? Silakan. Sebelum saya lanjut. Padahal ini apa? Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan. Topik-topik ini apa sangat aktual, maksudnya sering dilihat di masyarakat. Jadi mesti banyak yang ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan, siapa tadi? Silakan. Pak, masa penjara bisa dikurangin sama masa tahanan kan ya Pak? Nah, itu nanti ada penjelasan di bawahnya nanti. Ya, pasti ya. Nanti kita jelasin, tapi intinya secara singkat, nanti kalau orang sudah, ini siapa yang bertanya tadi siapa? Saya Pak, Satria Yuda. Oh, Satria lagi ya. Jadi Satria, nanti masa penahanan itu tetap dikurangkan ya dengan apa hukuman penjaranya ya. Nanti saya jelasin. Secara garis besar begitu dulu ya. Intinya bahwa nanti itu diperhitungkan, tidak akan sia-sia tuh. Kalau dia di penjara. Jadi kalau dia di penjara bisa dikatakan sudah ada deposit. Misalnya dia di penjara anggap aja kalau dia di penjara 200 hari ya, 200 hari itu berapa bulan ya. Kalau hukum pidana kan nggak pakai, dia pakai tahun ya. Jadi kalau kita anggap aja berapa bulan itu misalnya 600 hari ya. Kalau dia menjalani 400 hari masa tahanan penjara, tahanan rutan loh ya, nanti ada penjelasan lagi. Tahanan itu beda-beda. Tapi kalau dia ditahan di rumah tahanan negara, nah dia sudah deposit 400 hari tuh. Makanya nanti kalau Anda sering lihat orang di penjara 2 tahun misalnya. Tahu-tahu kok dia nggak sampai 2 tahun. Dia cuma nggak nyampe lah kira-kira gitu. Nah, itu antara lain oleh karena bisa jadi dipotong masa tahanan. Nah, karena sebelum dia di penjara, dia sudah pernah ditahan. Dan penahanan itu kemudian diperhitungkan sebagai pengurangan atas hukuman pidana penjaranya. Ya. Oke, yang lain ada? Selain yang Satria tadi? Pak, kalau misalnya kita ditahan tapi kita nggak dijatuhin penjara Pak, itu gimana Pak? Bisa ganti? Itu namanya amsyong. Pak? Itu orang bilang amsyong sudah. Tahu amsyong? Cuek ya Pak ya, orang tua ya Pak. Nah, itu amsyong sudah itu nasib, udah nasib. Oke, kita lanjut dulu ya kalau nggak ada ya. Oke, ini nanti kaitan dengan Satria punya pertanyaan tadi ya. Jenis-jenis penahanan ya. Jadi tadi jangka waktu penahanan sudah. Sekarang jenis-jenis penahanannya. Nah, saudara-saudara, orang yang ditahan itu ya, itu berbeda-beda tata cara penahanannya ya. Ada yang pertama disebut dengan penahanan rumah tahanan negara atau rutan. Nah, apa itu penahanan rumah tahanan negara? Artinya seorang tersangka atau terdakwa tadi, dia ditempatkan di dalam rutan rumah tahanan negara. Pernah nggak ke Salemba? Ada yang pernah lewat rutan Salemba nggak? Pernah Pak. Nah, itu rutan tuh ya, rumah tahanan negara. Di situ tempat ditempatkannya para tersangka dan terdakwa ditahan ya. Nah, meskipun ini perlu juga ya. Meskipun kadangkala ada orang menjalani masa penahanan, orang ditahan, dia masih dalam proses hukum, itu ditaruh misalnya di lembaga pemasyarakatan. Ada juga seperti itu. Nah, meskipun dia ditaruh di lembaga pemasyarakatan, itu bukan berarti dia sebagai narapidana. Ya, dia tetap sebagai tahanan. Itu kadangkala soal teknis saja. Teknis maksudnya itu biasanya kalau rutan itu penuh, ya, atau tidak penuh tapi karena ada pertimbangan lain, nah lembaga pemasyarakatan itu biasanya difungsikan juga untuk menampung orang-orang yang sedang dalam proses penahanan, baik sebagai tersangka dalam proses penyidikan, pra penuntutan, atau sebagai terdakwa yang sedang menjalani proses sidang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Ya. Nah, tapi pada prinsipnya poinnya adalah kalau orang ditahan, ya dia di status tahanannya itu rutan, artinya orang itu ditaruh di rumah tahanan. Dia nggak bisa kemana-mana, ya di dalam rutan saja. Nah, beda nanti lagi ada namanya penahanan rumah. Nah,
Kalau penahanan rumah tadi artinya orang itu ditahan di rumahnya, nah, bukan di rutan. Dulu Pak Harto, mungkin Anda masih kecil, kasus mantan presiden dulu, kalau nggak salah dia status tahanan tapi tidak ditahan di rutan, dia ditahan di rumah, ya, tahanan rumah. Nah, jadi kalau penahanan rumah itu, ini ada penjelasan di pasal 22, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Ya, jadi dia tetap di rumahnya, tidak boleh keluar-keluar. Tapi dia sebagai status tahanan. Karena sebagai status tahanan, dia nggak boleh keluar rumah. Dia nggak bebas seperti orang pada umumnya, orang yang tidak ditahan. Nah, nanti kalau orang lagi dalam status tahanan rumah itu biasanya diawasi oleh oleh aparat yang berwenang, ya, apakah penyidik, penuntut umum, ya. Kenapa diawasi? Supaya jangan sampai dia keluar rumah, dan nggak boleh dia keluar rumah karena dia dalam status penahanan. Kalau dia ditahan di rutan tadi, dia juga tidak boleh keluar rutan, kecuali kalau dia menjalani sidang misalnya, atau dia menjalani proses pemeriksaan di polisi. Misalnya si tersangka dia ditahan di rutan Salemba misalnya, atau di Polda atau di Polres, kan ada juga tuh rutannya, tempat penahanan. Nah, dia boleh keluar tapi untuk alasan-alasan hukum, misalnya dia lagi menjalani proses pemeriksaan, tentu dia keluar dari rumah tahanannya kan. Atau dia sebagai terdakwa misalnya ditahan di rutan Salemba, sidangnya di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, tentu dia harus keluar, dibawa sama mobil, nah, untuk menjalani sidang. Nah, untuk itu aja tuh keperluannya, ya. Nah, kadangkala bisa untuk keperluan lain, tapi itu nanti biasanya ada permintaan dan harus ada izin, ya, daripada aparat yang berwenang. Misalnya dulu pernah saya punya klien, dia ditahan di Palembang sana, ya, dia masih dalam proses hukum di tingkat kasasi. Orang tuanya meninggal, nah kita minta izin supaya dia bisa menjenguk jenazah orang tuanya. Nah itu bisa tuh nanti diizinkan, ya. Nah tapi nanti dikawal sama aparat, ya. Nah dan keperluannya kalau sudah selesai ya dibawa lagi ke tempat, ke rutan yang dia tempatin, ya. Nah jadi yang pertama jenis penahanan di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua jenis penahanan rumah, yaitu seseorang ditahan di rumah, ya, tempat tinggal yang bersangkutan, apakah tersangka atau terdakwa. Nah, yang berikutnya namanya penahanan kota. Nah, penahanan kota itu artinya dilaksanakan di kota tempat tinggal kediaman tersangka atau terdakwa. Jadi artinya dia boleh keluar rumah. Nah, bedanya begini. Kalau penahanan rumah tadi, perbedaannya kalau di rutan, artinya yang bersangkutan hanya ada dalam rutan saja, nggak boleh keluar rutan. Tapi kalau rumah, hanya ada dalam rumah saja, nggak boleh keluar, ya, sampai pintu pagar. Dalam pintu pagar itu bolehlah. Nah, nggak boleh keluar ke tetangga sebelah, nggak boleh. Berarti dia sudah menyalahi, ya, batasan penahanannya tuh. Dan kalau dia melanggar, nah itu kadangkala aparat yang menahan bisa mengubah status tahanannya dari rumah kepada rutan. Nah, tentu lebih ruwet lagi. Ya, istilahnya kalau dilihat dari segi tingkat, kalau bisa dibilang tingkat keenakannya, ya tentu yang paling tidak enak rutan. Nah, yang tidak enak kedua rumah, karena ya bebasnya dalam rumah saja. Nah, ya, yang agak enak lagi dikit kota. Nah, artinya dia boleh keluar rumah tapi dalam batas kota yang dia tinggalin. Ya. Berarti kalau bisa dilihat dari sisi tidak enaknya, berarti yang paling tidak enak itu yang mana tuh? Coba. Dari 3 jenis penahanan tadi, tahanan rutan, tahanan rumah, tahanan kota, menurut saudara yang paling tidak enak yang mana tuh? Rutan, Pak. Rutan, ya. Kalau rutan kan nggak bisa bebas ketemu saudara, ketemu keluarga. Nah, yang lumayan enak rumah. Nah, orang bisa datang tinggal di rumah kan.
Kalau rutan kan nggak mungkin nginap di rutan. Kalau di rumah kan dia tidak boleh keluar rumah, tapi orang bisa datangin kan. Nah, misalnya kalau anak istrinya udah pasti, ada saudaranya mau jenguk. Kalau di rutan kan ada batas waktu jenguknya, ya dari jam sekian sampai sekian. Kalau udah jam sekian pulang itu orang pengunjung. Ya. Tapi kalau di rumah ya nggak ada batasnya, sel panjang, yang bersangkutan tidak keluar rumah. Nah, yang lumayan enak lagi, kota dia masih bisa belanja-belanja di mall. Kalau di dalam rumah dia nggak bisa belanja-belanja di mall, ya paling saudaranya yang belanjain. Yang lumayan enak ini tingkat yang lumayan enak pertama penahanan kota, ya. Oke. Nah ini pertanyaan Satria tadi, ya nanti ya masa penahanan tadi nanti dikurangkan, ya penahanan dikurangkan dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Jadi itu nggak ada sia-sianya tuh. Kalau misalnya dia di penjara, yang kasihan itu kalau nanti dia diputus bebas, sudah terlanjur ditahan. Ya, pertanyaan tadi Satria terus gimana? Itu namanya udah resiko, resiko menjalani proses hukum. Nah, karena memang hukum kita juga belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada orang yang seperti itu, misalnya sudah ditahan ya ratus-ratus hari, tahu-taunya putus bebas. Ya, dan yang bersangkutan tidak mendapatkan ya paling dia dipulihkan saja. Kalau nanti di putusan pidananya itu kan suka ada tuh, misalnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan terdakwa dari memulihkan harkat dan martabat. Nah, paling yang dia dapat itu saja tuh, hak dan martabatnya dipulihkan. Nah, tapi tidak ada kompensasi dari negara. Nah, itu problemnya memang karena hukum kita belum mengatur hal itu. Nah, mudah-mudahan ke depan harus ada perlindungan hukum tuh ya kepada orang yang sudah ditahan, ya supaya harus ada perlindungan terhadap, kan orang namanya ditahan itu kan nggak enak kan, ya Anda mungkin belum pernah kali kalau pergi ke tahanan, apalagi kalau rutan, orang yang biasa hidup enak, tinggal di rumah mewah misalnya, makannya enak, ya hari-harinya enak, tahu ditahan di rutan, waduh, puyeng dah. Kenapa puyeng ya? Nggak biasa dengan lingkungan yang seperti itu, ya. Tentu lingkungannya kan beda, atmosfernya, suasananya kan beda jauh kan. Nah, apalagi kalau dia latar belakangnya orang secara ekonomi mampu, ya. Tentu kehidupan sehari-hari di rumah, kalau dibandingkan dengan rutan, nah itu langit dan bumi bisa jadi begitu. Kecuali kalau terhadap ini maaf ya para tersangka terdakwa yang mohon maaf yang mungkin kelas-kelasnya agak secara ekonomi tidak mampu, ya bisa jadi mungkin dia tidur di penjara di rutan mungkin lebih lebih bagus tempat tidurnya daripada di luar misalnya, itu kalau misalnya tingkat ekonominya kurang mampu ya. Tapi kalau bicara orang yang punya tingkat ekonominya lumayan tinggi ya, orang mampu, kehidupan sehari-hari di rumahnya juga penuh dengan kemewahan. Nah, tentu ketika ditahan pasti beda langit dan bumi ya. Suasananya, rasa ketidaknyamannya itu kan pasti kerasa betul. Nah, maka itu memang hemat saya, penegak hukum itu memang jangan gampang melakukan upaya penahanan tadi. Meskipun istilahnya kalau hemat saya itu ya kalau misalnya tidak ada alasan subjektif ini, karena ini alasan ini kan bisa dibuat-buat nih kan, susah kita tolak ukurnya kan. Nah, boleh jadi ini pengalaman saya sebagai advokat, kadang-kala saya ngadapin yang gitu-gitu. Sebetulnya klien saya ini memang dia terpenuhi alasan objektif ya, karena kelihatan kan dari pasalnya. Tapi alasan subjektif ini sebetulnya sama sekali nggak terpenuhi. Ya, tapi kadang-kala karena dia subjektif, ya akhirnya ya penegak hukum bisa jadi punya pandangan yang berbeda dengan kita. Nah, karena itu kadang-kala itu agak susah tuh kalau udah. Nah, karena itu memang hemat saya ya
Nah, ini memang untuk jangka panjang harus ada terobosan hukum, ada pengaturan yang spesifik supaya penegak hukum itu harus dengan hati-hati ya menggunakan kewenangan untuk menahan orang tadi. Ya. Kenapa harus hati-hati? Karena tadi dampaknya itu sangat beresiko, apalagi kalau nanti yang bersangkutan diputus bebas oleh pengadilan. Nah, kan kasihan kan? Sudah ditahan lama, tahu-tahu diputus bebas. Sementara penahanan yang sudah dijalankan itu dia sama sekali nggak ada perlindungan oleh negara, oleh hukum. Nah, itulah pentingnya memang. Nah, ini kalau nanti Anda ini ada yang jadi polisi, ada yang jadi jaksa, hakim. Kalau pengacara sih tentu pinginnya kan kliennya tidak ditahan, ya. Dan yang punya kewenangan kan bukan pengacara, yang punya kewenangan itu kan penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Nah, Anda ini calon-calon hakim, polisi, jaksa ini ke depan, kalau nanti sudah jadi hakim, polisi, jaksa, memang ini ada kewenangan diberikan oleh negara, ya. Tapi cobalah digunakan kewenangan ini dengan penuh hati-hati. Ya, artinya kalau memang betul-betul ini gara-gara hujan nih, suara saya jadi agak kurang jelas kayaknya. Hujannya agak deras nih. Kalau misalnya betul-betul seorang tersangka atau terdakwa itu ya, meskipun dia terpenuhi alasan objektifnya, tapi kalau tidak ada alasan subjektif, jangan dibuat-buat. Nah, yang jadi soal ini kan kadang-kala dibuat-buat kan. Ya, ini memang jujur dalam praktek sering begitu. Ya, suka sebetulnya tidak ada ini, alasan-alasan ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ada pada seseorang tersangka atau terdakwa. Ya, tapi oleh penegak hukum itu seolah-olah dibuat terpenuhi gitu. Ada gitu, seolah-olah begitu. Oke, selanjutnya saudara-saudara, ya. Nah, sebelum ini tadi sudah ya, pengurangan tadi, tapi sebelumnya saya mau kasih catatan lagi bahwa terhadap jenis-jenis penahanan tadi ya, penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota, itu setiap saat ya aparat yang berwenang itu bisa mengalihkan ya dari jenis satu penahanan kepada yang lain. Misalnya begini, hari ini orang ditahan tahanan rutan misalnya. Tapi kalau menurut penyidik, kalau dia tersangka ya, atau jaksa, atau hakim kalau dia terdakwa, wah ini kita alihkan jadi tahanan rumah saja. Boleh. Atau kebalikan, sekarang dia tahanan rumah. Ya, tapi ternyata ini orang suka bandel, suka keluar gitu loh. Ya, suka diajak teman ngopi, suka berkeliuran kemana-mana. Nah, bisa atas keadaan-keadaan itu, orang yang penegak hukum yang punya kewenangan menahan tadi, misalnya dia dalam status penyidikan, bisa dipindahkan tahanannya dari rumah menjadi rutan. Nah, itu kira-kira maksudnya begitu. Ya, jadi penahanan ini bisa dialihkan, ya, misalnya dari penahanan rutan ke rumah atau dari rumah ke rutan. Nah, kalau dari rutan ke rumah berarti kan naik kelas tuh, ya. Tapi kalau rumah ke rutan berarti turun kelas namanya. Ya. Atau dari rumah ke kota, lumayan kan? Kalau dalam rumah ya puyeng juga, lama-lama bosan juga kan, apalagi orangnya suka keluar. Bukan orang rumahan. Nah, kalau orang rumahan, dia ditahan di rumah mungkin enak-enak saja. Tapi kalau orangnya nggak biasa di rumah, tiap hari kerjanya jalan, rasanya puyeng juga tuh, pusing juga kalau di rumah. Jadi kalau dia dialihkan tahanannya dari rumah ke kota, nah tentu ini agak menyenangkan dikit, ya. Apalagi kalau yang susah itu justru terbalik, dari rumah bukan ke kota, malah ke rutan. Nah itu istilahnya lebih lebih menyengsarakan lah kira-kira gitu. Oke. Nah, terus tadi
lanjut tadi ya, melanjutkan nanti pertanyaan Satria tadi yang sudah saya jawab secara garis besar, masa penahanan tadi itu akan diperhitungkan dengan hukuman pidana kalau orang itu dipidana penjara. Kalau dipidana penjara loh ya. Nah, cara perhitungannya gimana? Tentu beda-beda. Kalau orang itu ditahan di rumah tahanan negara, maka dikurangi semuanya. Nah, maksudnya kalau misalnya orang itu ditahan di rutan 60 hari. Jadi kalau dihukum penjara misalnya ambil harinya itu di penjara pidana penjara 100 hari. Berarti 100 hari kurang 60 hari. Nah, dia tinggal menjalani 40 hari saja. Ya. Nah, tapi kalau yang dia menjalani penahanannya itu kota, maka perhitungannya tidak semuanya. Di pengurangannya 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan, 1/5. Ya. Nah, tentu kan ya beda dong, masa kalau di rutan kan itu memang rumah tahanan negara, punya negara. Kalau rumah kan rumah dia kan, istilahnya kan dia masih agak enak. Nah, jadi agak fair dong, mungkin pertimbangan pembentuk undang-undang ini begitu ya. Saya nggak baca penjelasannya dan di penjelasan rampanya nggak ada, tapi kita bisa pakai logika saja ya, penjelasan secara logis aja, rasional. Bahwa kalau dia di rumah kan, itu kan bisa dibilang dia masih enak dibandingkan di rutan. Jadi tidak fair dong kalau orang ditahan di di rumah. Sorry ini kebalik nih. Ini yang di rumah yang di bawah 1/3 ya. Kalau orang ditahan di rumah, pengurangannya sama dengan orang ditahan rutan. Tentu kan tidak fair kan? Karena apa tadi? Risiko yang dihadapi oleh seorang tahanan di rumah dengan di rutan itu pasti berbeda jauh ya. Risiko dalam pengertian kenikmatan ya, keadaan-keadaan yang dia hadapi itu kan jauh berbeda. Jadi kalau penahanan rumah tadi 1/3 ya. Tapi kalau penahanan kota ini lebih kecil lagi nih ya. 1/5 itu kalau kota ya. Jadi kalau rumah 1/3 masih gede, kalau ini dikuranginya sedikit 1/5. Ini Anda bisa baca di pasal 22 ayat 5 KUHP ya. Nah, ini sebagai contoh saja, saudara. Kelihatan ini ya, perhitungannya ini. Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Ini lagi hujan di daerah saya nih. Suara saya tuh jadi aneh. Oke, ini contohnya saja ya. Misalnya, pidana yang dijatuhkan 10 bulan. Ini kita ambil contoh. Tahanan rutan, dia menjalani penahanan 3 bulan, ini 3 bulan ya. Maka perhitungannya 10 kurang 3. Sisa hukuman yang dijalani berarti 7 bulan. Nah, itu begitulah. Kan tadi kan kalau pengurangannya kan kalau tahanan rutan tadi kan semuanya ya. Nah, tapi kalau tahanan rumah, nah ini perhitungannya kayak gini. Misalnya 10 bulan ya. Misalnya tahanan rumah 3 bulan. 10 kurang 1/3 kali 3, 9. Nah, tentu ini kan lebih kecil kan pengurangannya. Ya. Nah, kalau kota lebih kecil lagi pasti. Ya. Ini di bawah nih. Nah, ini kan masih 9 bulan, 12 hari. Ya. Jadi berarti tahanan rutan itu pengurangannya lebih besar ya. Urutan pertama, terus urutan kedua tahanan rumah, dan pengurangan yang paling kecil itu tahanan kota. Ya, ini nanti saya share kepada saudara-saudara. Nah, ini ada saya buat pertanyaan. Ini jawabannya sebutnya hampir sama tadi dengan Ibu Satria. Bagaimana jika terhadap tersangka perkaranya dihentikan penyidikannya, tidak jadi disidangkan, atau untuk terdakwa dibebaskan, tidak dihukum, sementara yang bersangkutan sudah ditahan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Itulah resiko ya, atau ya apa ya, bisa dikatakan itulah sial daripada seorang yang menjalani proses hukum
baik sebagai tersangka atau sebagai terdakwa. Tapi saya kira ya, meskipun hemat saya ke depan mestinya ada perlindungan hukum kepada orang yang dibebaskan akibat dia sudah menjalani masa penahanan tadi, ya. Nah, mestinya itu harus ada ada perlindungan, apakah ada ganti rugi atau gimana, ya. Nah, sambil karena itu belum ada, sebagai catatan tadi, nanti saudara-saudara kalau ada yang jadi penegak hukum, disarankan supaya upaya penahanan tadi jangan sembarangan digunakan. Nah, betul-betul memang itu sangat perlu dipakai penahanan itu. Nah, yang terjadi kan kadang-kala orang ditahan sebetulnya selain dia sudah terpenuhi, meskipun dia sudah terpenuhi alasan objektif, tapi sebetulnya secara faktual pada kenyataannya dia itu tidak terpenuhi alasan subjektifnya. Tapi terkadang itu ya dibikin-bikin saja seperti itu, ya. Nah, sehingga yang terjadi kadang-kala ada faktor-faktor lain, ya. Dalam praktek nggak bisa dinafikan, saudara, kadang-kala penahanan itu sering juga menjadi pelampiasan sakit hati, bisa jadi dari aparat maupun dari pelapor, ya. Nah, mungkin saja orang yang dilaporin sudah menjalani proses hukum dengan patuh, dia dipanggil, dia datang, dan dia tidak mungkin melarikan diri, ya. Tapi bisa jadi ya kadang-kala mungkin aparat kesal sama dia, tahan aja dah. Nah, padahal sebetulnya tidak terpenuhi alasan subjektif tadi tuh. Tapi dalam pengalaman saya pernah ngalamin juga seperti itu. Kadang-kala itu jadi tetap ditahan. Nah, itu udah faktornya macam-macam, ya. Faktornya macam-macam, bukan faktor hukum lagi. Nah, karena itu memang kita berharap memang sebagai penegak hukum itu harus bertindak, bersikap dengan objektif, dengan bijak. Nah, jangan pakai emosi. Nah, kalau pakai emosi, nah, yang terjadi ya kayak tadi, yang tadinya mestinya tidak ditahan, tetap ditahan. Nah, itu kalau emosi ya. Nah, akhirnya resikonya kan kasihan. Kalau orangnya dihukum pidana mungkin nggak ada masalah ya. Yang jadi kasihan banget itu kalau yang bersangkutan ternyata diputus bebas. Sementara dia sudah menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menjalani masa penahanan. Oke, ada yang mau komentar, bertanya? Ini kok dari tadi nggak ada yang komen-komen. Padahal ini tema-tema yang aktual di tengah masyarakat, ya. Mestinya banyak hal yang saudara harus komentari, tanggapi, ya, tanyain. Silakan, saya persilakan lagi. Coba ini saya lihat. Alfia ada Alfia Tandan. Inilah risikonya kalau online ya beginilah. Padahal mata kuliah ini kalau tatap muka menarik sebetulnya kita diskusi. Alfia, dengar nggak ini Alfia? Yang lain ada nggak? Dia Ayu Pertiwi. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Lapas sama rutan ketatan mana Pak? Lapas sama rutan. Ketatan mana maksudnya? Iya Pak. Sebetulnya dua-duanya mesti sama-sama ketat ya. Kalau Anda tanya gitu, enggak, itu bukan istilahnya, kalau Anda tanya bedanya di mana, itu kan berarti pertanyaan hukum ya. Tapi kalau ketatan mana, itu bukan soal soal hukum tuh, tapi itu lebih ke aspek pengawasan ya. Kalau Anda tanya ketatan mana, jawaban saya mestinya dua-duanya sama-sama ketat. Ya, karena tujuannya untuk
menghindari jangan sampai si tersangka atau terdakwa di rutan atau narapidana di lapas itu melarikan diri. Ya, mestinya dua-duanya harus sama-sama diperketat. Nggak boleh bilang ini karena masih rutan, belum narapidana nggak usah ketat seperti rutan. Ya, sebetulnya nggak bisa seperti itu. Ya, gitu ya, Satria ya. Ya Pak, makasih Pak. Nah, jadi orang hukum itu harus cermat menjawabnya, ya. Nah, jadi kalau itu kan bukan pertanyaan hukum sebetulnya, tuh ya. Kalau pertanyaan hukum itu bedanya apa rutan dengan lapas? Nah, ya itu pertanyaan yang bisa dijawab secara hukum. Tapi kalau ketatan mana, nggak ada aturan yang membuat perbedaan pengetatan. Nah, nggak ada. Dua-duanya mesti sama-sama ketat. Cuman paling begini, dua-duanya tentu punya mekanisme, punya prosedur, ya di lapangan yang pasti berbeda, pasti sudah tuh, ya di samping pengamanan, terus mungkin masalah pembinaannya, ya penanganan orang-orang yang di rutan dan penanganan terhadap orang-orang napi itu kan berbeda. Kalau orang yang narapidana dia kan sudah menjalani hukuman pemidanaan, berarti nanti ada program-program pembinaan namanya, karena dia menjalani masa menjalani hukuman pemidanaan. Tapi kalau rutan dia masih sebagai tahanan, itu beda program-programnya seperti di rutan, karena dia masih menjalani proses hukum. Belum tentu dia kan jadi narapidana. Tapi kalau orang sudah jadi narapidana, nah itu dia terkena dengan program-program pembinaan pemasyarakatan, ya. Oke, tapi nggak apa-apa, bagus buat merangsang atau menjadi bahan diskusi, ya. Yang lain silakan. Pak. Iya. Mau nanya Pak, kalau yang nentuin seorang ditahan di rutan atau di rumah itu dari mana ya Pak? Gimana tadi? Coba agak jelas. Yang menentukan seseorang ditahan di rutan atau di rumah atau di kota, jadi tahanan rutan, tahanan kota atau tahanan rumah itu dari mana ya Pak? Gimana? Tadi di slide ada itu, ya. Jadi itu tergantung ya kewenangan daripada aparat sesuai dengan tahapan-tahapan proses hukum yang dijalani, ya. Misalnya kalau seorang tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, ya, nah polisi itu mau menahan orang, ya, itu kewenangan dia. Apakah ditahan di rutan, atau ditahan di rumah, atau ditahan di kota, itu kewenangannya ada di kepolisian tuh, ya. Kalau sebagai penyidik, ya. Nah pengalaman saya selama saya praktek, saya punya klien ditahan kota sekali. Itu kasus di Bangka Belitung, di Sungai Liat. Nah, kalau ada yang dari Bangka Belitung, ya. Itu dulu saya menangani kasus pidana pencurian sarang burung walet. Ya, dulu kan tahun 2004 kalau nggak salah itu kan lagi booming tuh, ya, harga sarang burung walet, ya. Itu ada klien saya orang Sungai Liat. Sungai Liat itu daerah di Bangka Belitung, itu daerah tambang, ya, tambang timah. Nah itu klien saya itu dilaporin di kepolisian sana, ditahan di kejaksaan. Waktu itu tahanan rutan. Nah terus kita mohon kalau pinginnya kan tidak usah ditahan, tapi kan agak susah, ya. Akhirnya kita bisa istilahnya memohon, meyakinkan, berdia lobby sama jaksanya. Akhirnya dia ditahan kota. Nah, lumayan kan, ditahan kota. Tadinya dia tahanan rutan. Nah, tapi kita mohon berbagai pertimbangan, ya. Akhirnya dikabulkan sama kejaksaan waktu itu. Jadi itu ya, Mas siapa tadi? Yeremia, Pak. Ya, Yeremia, itu sepenuhnya tergantung pada kehendak aparat yang punya kewenangan menahan. Nah, misalnya kalau dia hakim, ya dia si terdakwa dalam proses persidangan, ya kita bisa minta terdakwa atau pengacaranya minta kepada hakim. Ya tentu pasti harus ada alasan-alasannya.
ya, itu ada alasan-alasannya. Nah, misalnya dalam praktek itu kadang-kala memang nggak ada alasan yang tegas, tapi misalnya kalau pernah dalam kasus kita di tahanan rumah itu dengan pertimbangan kalau dia tahanan rutan waktu itu dia agak apa ya, agak stres dikit, ada sakit gitu. Jadi kalau dia ditahan rutan itu dikhawatirkan malah bisa membahayakan secara medis ya. Nah, tapi kalau ditahan di rumah itu bisa secara mungkin faktor psikologis juga, dan itu biasanya nanti ada pemeriksaan oleh dokter. Nah, itu kadang-kala menjadi pertimbangan oleh pihak yang berwenang menahan untuk mengalihkan ya dari jenis tahanan rutan misalnya tadi kepada tahanan rumah. Nah, contoh dulu Pak Harto kan dia ditahan rumah tuh ya karena alasan kondisi kesehatan, perlu perawatan intens. Ya, dokter kan selalu datang terus tuh. Dan itu kalau ditahan di rutan, mungkin dengan suasana yang ada di rutan ya, suasananya kan pasti beda kan, lingkungannya ya, kehidupan sehari-harinya kan pasti beda jauh tuh. Itu bisa berdampak buruk misalnya terhadap seseorang, sehingga itu kemudian menjadi pertimbangan untuk penahanannya dilakukan dalam bentuk tidak tahanan rutan misalnya. Silakan, tadi kayaknya ada yang mau ngomong. Ada yang lain lagi? Oke, berikutnya saudara ya. Kita lanjut. Ada istilah penangguhan penahanan. Ya. Nah, jadi penangguhan penahanan itu saudara-saudara, kalau seseorang itu ditahan ya, kita bisa mohon sebagai tersangka atau terdakwa bisa mengajukan sendiri atau melalui penasihat hukumnya mengajukan namanya penangguhan penahanan. Ya. Jadi kalau penangguhan penahanan itu artinya orang itu sudah ditahan ya, tapi kemudian diminta supaya penahanannya ditangguhkan. Jadi beda dengan tahanan rutan, rumah sama kota tadi ya. Nah, kalau rutan, rumah misalnya ditahan di rutan. Kalau kita minta ditahan di rumah itu bukan penangguhan namanya. Itu namanya pengalihan jenis tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah. Tapi kalau penangguhan penahanan itu sama sekali tidak ditahan. Baik tidak ditahan di rutan, tidak ditahan di rumah, atau tidak ditahan dalam bentuk tahanan kota. Nah, itu namanya penangguhan penahanan ya. Nah, terhadap penangguhan penahanan ini saudara-saudara, itu biasanya nanti ada jaminan ya. Nah, ini nanti ada penjelasannya, pengaturannya di PP 23 tahun 1983 kalau tidak salah ya. PP 27 ya, 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Anda mungkin sering nonton di TV ya. Kalau ada orang ditahan, terus ada yang suka ingin menangguhkan dan memberikan jaminan ya. Jaminan itu bisa jaminan orang atau jaminan uang ya. Nah, pernah ada kasus yang bukan aktual ya, udah lama juga. Kasus ketika ada penahanan beberapa pengurus kami itu yang apa? Kami itu singkatan dari apa itu ya? Yang itu ada Gatot Nurmantio, ada Din Samsudin, terus ada beberapa pengurusnya yang ditahan, Jumur Hidayat dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan ramai-ramai ada beberapa tokoh yang ingin menjamin, nah, meminta supaya ditangguhkan penahanannya Jumur Hidayat dan teman-temannya yang ditahan di Barreskrim itu ya, dengan jaminan mereka sebagai penjaminnya. Nah, itu berarti jaminannya orang gitu ya. Atau ada juga nanti ada jaminan uang. Nah, jadi jaminan uang itu artinya misalnya si A ditahan nih ya. Terserah mau ditahan apa, rutan ke kota ke rumah. Terus kemudian minta ditangguhkan penahanannya.
Kalau ditangguhkan itu artinya dikeluarkan dari tahanan. Ya, terus nanti yang mohon penangguhan ini memberikan jaminan berupa uang. Nah, itu nanti ada aturannya tuh ya di peraturan pemerintah itu, jaminan uang. Nah, uang itu nanti untuk apa? Kalau orang yang ditangguhkan tadi, tersangka atau terdakwa tadi, yang ditangguhkan penahanannya, misalnya dia melarikan diri nih, ya. Nah, itu dalam waktu tertentu, kalau nggak salah 3 bulan, tidak bisa ditemukan. Nah, uang jaminan tadi nanti disetor ke negara. Nah, kira-kira begitu. Atau kalau nanti orang memberikan jaminan, misalnya jaminannya bentuk orang, misalnya si A ditahan, saya penjaminnya Pak. Nah, kalau saya penjaminnya, nanti kalau dia lari, nah saya juga akan setor uang. Nah, bukan saya yang ditahan, salah ya. Jadi jaminan orang itu bukan berarti orang yang ditahan lari hilang, terus yang menjaminkan itu mengganti, bukan begitu ya. Yang menjadi jaminan orang tadi, dia punya kewajiban juga membayar atau menyetor sejumlah uang, nanti ada ditentukan di dalam peraturan pemerintah itu. Ya, itu nanti kemudian uang itu disetor sebagai apa ya? Pendapatan negara, bukan pajak ya, PNBP. Pokoknya disetor ke kas negara lah, kira-kira begitu. Nah, oke, demikian saudara. Ada yang mau komentar lagi sebelum saya akhiri? Karena habis ini saya harus lanjut sesi kuliah lagi. Silakan, ada yang mau komentar, bertanya, memberikan tanggapan? Kali ini kayaknya agak sepi kuliahnya ya. Biasanya ramai. Iklima? Iya, Pak. Oke, Iklima menyimak ya. Sebagai ketua kelas harus lebih proaktif. Oke, kalau tidak ada lagi ya, kita akhiri perkuliahan sesi kita pada kesempatan ini ya. Nanti saya kuis saya ambil dari materi ini. Nanti Iklima ingatin saya biar saya share ini PPT-nya ya. Iya, Pak. Oke. Sampai di sini saudara pertemuan kita akan lanjut lagi di sesi yang ini sesi ke-7 ya. Berarti ini habis ini UTS ya? Iya, UTS, Pak. Oke. Nah, untuk UTS nanti ya, Pak. Berarti kita kapan UTS-nya? Belum tahu Pak tanggalnya Pak. Oh, belum tahu. Nanti saya cek jadwalnya sekalian, nanti saya lihat kalau memungkinkan kita ganti kuliah kita yang tidak terlaksana sebelum UTS. Kalaupun tidak berarti nanti setelah UTS kita ganti. Karena setahu saya tidak ada ketentuan sebelum UTS harus lengkap 7 kali kuliah ya. Yang harus itu kalau mau UAS. Nah, kalau mau UAS itu termasuk absen saudara, termasuk jumlah kuliahnya harus full semuanya. Oke, terima kasih atas perhatian saudara ya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, kita ketemu kembali di sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya.